belajarnya apa aja? Mereka harus menguasai misalnya struktur beton, struktur baja, gitu. Menggambar bangunan. Kita sekarang itu sudah kategorinya unggul, Mbak. Kece Radio, your easy listening station. Halo, apa kabar Kece People? Kembali lagi sama Dani di Bincang Unesa. Nah, kali ini udah beda settingan lagi nih. Kita tetap ada di outdoor dan gak lagi di studio. Dan aku sudah move ke Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Nah, tapi kali ini aku gak sendirian pastinya. Dan aku bakal tanya lebih lanjut dan lebih dalam lagi tentang salah satu prodi di Fakultas Teknik yang kebiasaannya ini stigmanya itu pasti banyak cowoknya deh nih kayaknya. Kita langsung tanya aja ya, apakah itu benar gitu. Nah, sekarang sudah hadir bersama saya Bapak Dr. Gede Agus Yuda Prawira Adistana STMT selaku Kaprodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Halo, apa kabar Bapak? Kabar baik, bagaimana kabarnya Mbak? Baik, alhamdulillah. Nah, Pak, tadi kan saya sudah disclaimer sedikit nih ke KC People yang ada di rumah. Kalau bener nggak sih Pak, kalau di Fakultas Teknik sendiri maupun di prodinya Bapak itu banyaknya itu cowok, nggak ada ceweknya jangan-jangan? Iya. Nah, gimana? Sebenarnya kurang tepat ya. Itu saya kira mindset yang lama gitu ya. Karena sekarang ini sudah perubahan gitu ya, perubahan mindset. Di prodi kami sekarang ini proporsinya sudah hampir merata gitu ya, antara laki-laki dan perempuan begitu ya. Masing-masing tidak ada yang katakanlah 50-50 bahkan ya. Karena di luar pun alumni kita itu kesediaan tenaga kerjanya bukan hanya untuk yang cowok saja, laki-laki saja. Yang perempuan banyak yang jadi direktur, banyak yang jadi guru, banyak yang jadi pengawas di konstruksi dan sebagainya. Artinya bukan hanya didominasi oleh laki-laki saja. Jadi perempuan juga bisa gitu ya. KC People di rumah sudah dijawab sama Pak Gede tadi. Nah, selanjutnya nih Pak ya, kita lebih dekat lagi dengan Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Nah, kuliah di Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan itu nantinya seperti apa sih Pak? Ya, memang ada unsur pendidikan di sini ya. Jadi core kita tujuan pokok kita itu adalah mempersiapkan calon guru begitu ya. Mereka diharapkan menjadi calon pendidik terutama di sekolah menengah kejuruan. SMK. Namun memang tidak menutup kemungkinan nanti mereka akan bisa bekerja di bidang industri. Sehingga dalam perkuliahannya nanti ada dua klasifikasi ilmu yang bisa didapatkan. Dua klasifikasi ilmu. Iya, satunya itu di bidang ilmu pendidikan. Ya, pedagogik lah ya. Mempersiapkan mereka untuk mengajar di SMK. SMK tadi. Untuk materi murni di bidang keteknik sipilan. Seperti itu. Nah, Bapak tadi sudah bilang teknik sipil. Ya. Apakah ada kesamaan atau sebenarnya berbeda sih Pak teknik pendidikan teknik bangunan dengan teknik sipil itu sendiri? Tentu sangat berbeda ya. Dari segi nomenklatur saja sudah berbeda. Yang PTB atau pendidikan teknik bangunan itu sudah jelas ada unsur pendidikannya. Pendidikannya ya. Sedangkan yang teknik sipil itu murni tanpa ada unsur pendidikan. Jadi mereka disiapkan dalam bidang akademis gitu ya, peneliti, industri dan sebagainya. Sedangkan PTB ya kita mempersiapkan pendidikan dengan konten materinya di bidang ilmu keteknik sipilan. Oh gitu. Jadi memang ada perbedaan ya KC People. Nah kemudian Pak yang selanjutnya, jadi tadi kan Bapak juga sudah disclaimer tentang nanti bisa jadi seperti ini. Nah berarti jenjang karirnya itu bukan hanya menjadi seorang guru SMK, tapi juga bisa di industri tadi ya Pak ya? Iya, dapat saya katakan seperti itu karena kami sudah melakukan research, melakukan survei terhadap alumni juga ya. Di lapangan itu memang alumni kita itu tidak hanya bekerja sebagai guru, meskipun kita memang output kita, outcome yang kita harapkan itu adalah seorang guru. Namun tidak menutup kemungkinan banyak ya alumni kita itu sudah ada yang bekerja sebagai direktur kontraktor. Direkturnya loh. Seperti itu. Tapi ya memang kalau sebagai postgraduate kan tidak mungkin langsung direktur kan Pak. Nah, mereka harus mulai dari bawah dulu. Ya misalnya kalau mau di industri bisa jadi driver kan gitu ya. Kemudian jadi pengawas konstruksinya.
ya belajar jadi pelaksana atau QC misalnya, quality controlnya, surveyor dan sebagainya. Jadi nggak cuman hanya jadi seorang guru, Tidak hanya jadi seorang tapi guru. bisa terjun juga ke dunia industri ya Pak. Wirausahawan juga bisa dan bisa jadi direktur kalau kalian mau dari nol ya Pak ya, maksudnya dari bawah dulu kayak gitu. Nah, kita udah ngomongin tentang lulusan, kemudian kuliahnya dia akan seperti apa. Nah, sekarang saya mau tanya Pak, mata kuliahnya tuh ntar kayak gimana sih Pak? Ya. Belajarnya apa aja? Gitu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kan ada ilmu pendidikannya juga, kemudian ada ilmu murninya juga. Jadi mata kuliahnya ya ilmu-ilmu pendidikan, misalnya teori belajar, psikologi pendidikan, evaluasi pembelajaran, ini ilmu pendidikan ya. Tapi di dalamnya juga untuk mendukung ya, nanti mempersiapkan calon guru, mereka harus menguasai misalnya struktur beton, struktur baja, ya, menggambar bangunan misalnya. Itu menggambar bangunan. Menggambar bangunan lantai 1, lantai 2 begitu ya. Harus bisa menggambarkan Pak. Output yang diharapkan nanti di dalam kelas itu gambar. Kalau sekarang kan sudah pakai software Mbak. Pakai AutoCAD gitu ya. AutoCAD seperti itu. Tapi di tempat kami itu ada meja ya, kita memperkenalkan. Ini dulu historisnya ya. Oh, historis untuk menjadi seorang dokter itu menggunakan meja gambar seperti ini. Yang miring itu ya Pak ya? Iya betul, nampaknya tahu. Saya kira tuh ini mejanya kenapa ya? Oh ternyata kayak gitu, harus miring ya Pak ya? Ada penggarisnya bukan sih Pak kalau nggak salah? Ada itu penggaris yang memang sudah khusus lah istilahnya, bisa di setting. Gitu. Tapi di pendidikan teknik bangunan ini juga mempelajari program ya Pak ya berarti? Beda dengan yang teknik informasi ya, dia kan membuat begitu ya. Kalau kita itu lebih ke software aplikasi ya. Iya, maksudnya menggunakan software. Iya, tadi kayak AutoCAD tadi yang Bapak. AutoCAD, SAP. Oh gitu. Jadi nggak hanya menggambar di kertas, tapi juga menggambar di software tadi. Betul. Oh gitu. Jadi kuliahnya di sini tuh nggak harus bisa gambar ya Pak berarti? Atau gimana? Tidak perlu bisa gambar karena akan diajarkan. Akan diajarkan. Oke, jadi jangan khawatir buat kece people yang di rumah yang aduh nggak bisa gambar tapi aku pengen nih masuk ke pendidikan teknik bangunan. Bisa nggak ya aku nanti? Pasti bisa ya Pak ya, karena akan diajarin. Nah tapi tadi kan gambar ya Pak ya. Tapi kalau untuk hitung-hitungan, apakah harus bisa hitung-hitungan? Kalau di PTB sama juga di teknik sipil ya sebenarnya. Hitungan-hitungan itu artinya konsep dasar gitu ya, kemampuan dasar di dalam menghitung. Itu memang harus dikuasai. Ya, notabene itu sudah dipelajari tentunya kan di SMK maupun di SMA begitu ya. Misalnya perkalian, penjumlahan, itu kan dasar sekali ya. Betul. Nah, tetapi nanti ketika mereka masuk di PTB begitu ya, tentu akan menyesuaikan lagi ada istilahnya merefresh kembali gitu Mbak ya. Merefresh ada mata kuliah dasarnya yang akan mendukung mata kuliah lainnya yang berikut. Jadi ada mata kuliah umum wajib ya Pak ya? Betul. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas seputar perkuliahannya gimana, belajarnya apa aja. Tadi belajar software juga, lulusannya bagaimana. Sekarang kita tanya, prestasinya gimana sih? Nah, prestasi di pendidikan teknik bangunan nih seperti apa Pak? Oke, prestasi saya bicara mungkin dari akreditasi dulu ya. Oh iya, silakan. Kalau prodi PTB ya, tahun lalu itu kita sudah A. Ya tahun sebelumnya ya. Tetapi mulai tahun 2020 ya, itu kita sudah ikut akreditasi internasional. Oke, sudah internasional. Sudah mendapat sertifikasi dari ASIIN. ASIIN, Jerman ya Pak? Sehingga kita sekarang itu sudah kategorinya unggul. Unggul, bukan lagi A lagi tapi sudah unggul. Sudah unggul di atas A. Sudah di atas A, karena sudah ikut ASIIN tadi tuh ya Pak ya. Jadi jangan khawatir buat kece people yang mau masuk ke pendidikan teknik bangunan UNESA, sudah unggul, sudah bersertifikasi internasional juga Pak ya. Keren banget kan. Nah kemudian tadi kita udah bahas kalau lulusnya bisa jadi guru maupun di dunia industri begitu. Nah mitra kerja dari pendidikan teknik bangunan sendiri itu seperti apa Pak? Nah ini menarik. Mitra kerja kita ini selain di dunia pendidikan ya, jadi dinas pendidikan, kemudian SMK, kita sudah membuat MOU begitu ya dengan SMK se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur. Nah, namun kita juga memiliki mitra dari industri. Ya, karena industri ada karena nanti ketika mahasiswa itu masuk PTB begitu ya, mereka kan ada istilahnya magang, Mbak. Ada magangnya juga ya? Magang dulu, bahkan itu jumlah SKS-nya cukup tinggi. Nah ini kaitannya dengan Merdeka Belajar itu. Oh MBKM ya Pak? MBKM.
Jadi kita memberikan kesempatan untuk mahasiswa belajar di luar prodi kita. Nah, salah satunya mereka terjun ke perusahaan-perusahaan seperti kontraktor, konsultan, ya, dinas PU. Dinas PU juga. Iya, semua. Artinya yang masih terkait dengan bidang sipil. Nah, seperti itu. Jadi mitra selain SMK kita punya mitra dari berbagai kontraktor dan konsultan begitu ya. Kemarin kita sudah jalan ada 60 ya. Ini masih jalan terus gitu. Oke, keren banget ya. Jadi jangan khawatir buat kece people ya yang ada di rumah. Kalau kalian pikirnya cuman ntar jadi guru doang. Enggak, jangan khawatir ya Pak ya. Masih bisa masuk ke dunia industri lainnya juga. Nah, yang ada kece people yang ada di rumah, aku mau tanya lagi nih ya. Kalau misal nih Pak, kita mau cari informasi seputar pendidikan teknik bangunan ini, harus cari di mana sih Pak? Ya. PTB sendiri sebenarnya sudah punya website sendiri, Mbak. Nanti itu websitenya tuh memang terintegrasi dengan UNESA, kemudian dengan FT. Nah, tapi lebih detailnya nanti bisa diakses di pendidikan teknik bangunan.unesa.ac.id. Sudah ada website sendiri? Sudah ada website sendiri. Di sana ada berita-berita terkini terkait dengan perkembangan prodi kita ya. Misalnya apabila ada kuliah tamu begitu, di situ kita berikan informasinya. Kemudian apabila kita mengundang misalnya narasumber dari luar juga ada di sana. Kemudian termasuk nanti apabila alumni kita membutuhkan misalnya sertifikat begitu ya. Biasanya untuk bekerja itu kan ditanyakan ini license gitu. Akreditasinya apa sih? Oh gitu. Itu bisa di-download di sana nanti. Ya. Kemudian staf pengajarnya juga lengkap di sana. Bisa dilihat ya Pak ya. Langsung. Jadi kalau kepo nih sama pendidikan teknik bangunan kayak gimana sih? Nah, itu bisa langsung cek di websitenya pendidikan teknik bangunan.unesa.ac.id gitu ya Pak ya tadi. Oke. Baik Pak. Ini saya mau tanya lagi sebenarnya tapi sudah dikode untuk gitu ya Pak. Jadi kita mungkin beranjak ke closing statement dari Bapak. Mungkin ada pesan yang bisa Bapak sampaikan pada kece people yang ada di rumah, teman-teman SMA maupun SMK yang ingin masuk ke pendidikan teknik bangunan ini. Ada nggak sih Pak tipsnya atau bagaimana pesan Bapak untuk mereka? Ya, untuk adik-adik ya yang nanti masih bingung misalnya ya mau melanjutkan perkuliahan kemana, jangan ragu untuk ke pendidikan teknik bangunan UNESA ya. Karena pertama kita sudah seperti yang saya sampaikan tadi sudah terakreditasi unggul. Ya, kita memiliki sarana yang lengkap begitu dengan ada kurang lebih 12 lab begitu. 12 lab yang dimana alat-alatnya sudah mendukung untuk proses pembelajaran. Untuk MPKM kita sudah memberikan misalnya kesempatan untuk magang di sekolah, kemudian juga magang di industri tadi. Nah, yang saya sarankan mungkin siapkan mental. Mental dalam arti nanti ketemu dosen baru nih, ketemu lingkungan baru nih. Betul. Jadi jangan sampai nanti kaget begitu kan. Nah, itu. Nah, ketika sudah masuk di PTB sudah siap nelpon gitu kan. Oh iya. Siapkan mental, fisik, kemudian juga kesehatannya juga, ya Pak ya. Oke, baik Bapak, terima kasih sudah hadir bersama saya di sini. Tapi sayang sekali kita harus mengakhiri segmen ini. Tapi jangan khawatir ya kece people di rumah, masih ada segmen-segmen lainnya bersama Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Saya Dani, pamit undur diri dulu. Bye bye. Bebas tuh gimana? Oke. Ini ya, satu depan. Ini. Satu kali depan. Satu kali depan. Candid Pak, candid ini. Bapak tahu ya candid Pak ya? Waduh, saya kira tahu. Jadi pura-puranya Pak. Foto dulu. Di mana? Nih, sini. Lihat situ. Oh ini keunggulan. Jadi kita juga bicara soal keunggulannya pendidikan teknik bangunan ini secara akademik maupun non akademik Pak.